Shalom Sobat Pasutri sekalian, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua di Family Corner saat ini. Bersama dengan saya, Pendeta Cangkuifa. Selamat datang Pak Cangkuifa di acara Family Corner. Senang bisa berjumpa lagi. Senang, lama tidak bertemu. Iya, ya. Juga dengan Sobat Pasutri sekalian di GKI Mangga Besar. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Sobat Pasutri sekalian, riset yang dilakukan oleh Everett Worthington dalam artikelnya Forgiveness in Marriage menyatakan kualitas hubungan pernikahan akan mengalami decline atau penurunan setelah 2 tahun pertama pernikahan. Jadi hasil riset yang dilakukan oleh Everett juga membuktikan pengampunan memegang peranan penting dalam perkembangan kepuasan pernikahan dan kasih suami istri. Oleh sebab itu tidak salah kalau Ruth Bell Graham, istri dari penginjil terkenal Bill Graham, pernah mengatakan, "A happy marriage is the union of two forgiver," atau pernikahan yang bahagia adalah kesatuan dari 2 orang yang saling mengampuni. Bukan pengampunan yang hanya diucapkan dari mulut saja, tapi dari dasar hati yang mendalam. Ya, nah Sobat Pasutri, hari ini kita akan bersama-sama membicarakan lebih intens secara praktis tentang pengampunan suami istri, bahkan di dalam keluarga. Pendeta Cangkuifa akan menemani saya berbincang-bincang tentang hal ini. Nah, Pak Cangkuifa, kita langsung ke pertanyaan nih. Oke. Nah, sebenarnya kita kan bicara soal pengampunan ya, Pak ya, di dalam keluarga dan juga suami istri ya. Sebenarnya apa sih yang Alkitab ajarkan tentang pengampunan? Yang Tuhan ajarkan ya tentang pengampunan. Ya, inilah yang akan menjadi pembicaraan kita sampai 30 menitan ke depan Karena pengampunan itu memang tema sentral dari Perjanjian Lama juga Perjanjian Baru. Dan kita melihat di masa terakhir kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus pun dia bahkan memberikan pengampunan. Dia menyatakan di atas kayu salib, "Ampunilah ya Bapa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sehingga kita melihat bahwa Kristus pun mengalami situasi yang sedemikian dahsyat, situasi yang jahat, situasi yang begitu sangat menyakitkan hati ya. Bahkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan saat melihat Tuhan Yesus mengalami situasi yang begitu gelap itu. Nah di sisi ini maka kita melihat bahwa realita kehidupan yang Alkitab itu perkenalkan, yang kitab suci perkenalkan itu memang bukan kehidupan yang tidak ada realita kejahatan gitu. Jadi adanya kejahatan itu adalah suatu fakta. Kita masih setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita masih hidup di dunia ini, belum langsung masuk ke surga kan. Dan realita itu saya rasa kalau kita betul anak Tuhan, sedikit banyak ya kita akan mengalami apakah kita dikhianati, kita di fitnah, kita mengalami situasi yang buruk, dan biasanya ternyata bukan dari orang yang jauh dari kita, yang memiliki potensi untuk membuat hidup kita itu complicated ya. Justru orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat dalam hal ini bisa jadi keluarga, lebih dipersempit bahkan itu suami istri sampai kepada orang tua anak begitu. Jadi memang karena memang keberdosaan dan kejahatan dunia ini ya Pak ya. Betul. Jadi memang menguasai hati seseorang sehingga sesungguhnya Alkitab sendiri mencatat di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bahwa pengampunan itu sangat penting. Betul. Ya, dan Tuhan sendiri sudah mengorbankan hidupnya dan memberi pengampunan kepada kita. Betul. Nah, sekarang Pacang ini realitanya ya. Mengapa ya seseorang itu bisa sulit sekali untuk mengampuni? Nah, atau kadang-kadang seseorang itu tidak memiliki perasaan untuk mengampuni. Ya, itu adalah sebenarnya bisa dilihat dari begitu banyak unsur ya. Jadi saya percaya peran orang tua tuh juga sangat penting saat membesarkan anaknya. Ini dia. Di sini saya melihat Ami juga belajar di rumah. Artinya anak-anak yang kita tahu mereka dalam Mazmur dikatakan sejak dari dalam kandungan aku itu dalam kandungan sudah berdosa. Ya kan? Itu Daud yang menyatakan kan. Sehingga kita mengerti bahwa anak-anak itu ada sinful nature dan mereka melakukan berbagai kesalahan ataupun keberdosaan yang basically orang tua kan tidak
tidak menyukai ya, karena itu mendatangkan kekesalan juga bagi orang tua. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa di dalam kita mengenal Kristus, maka anak-anak yang ada sinful nature ini, peran orang tua lah untuk membentuk. Mereka ada kesalahan, oke, kita ajarkan kan, untuk minta maaf, begitu. Kalau maaf itu kan kepada manusia, sedangkan kalau minta ampun itu kan kepada Tuhan sebenarnya. Kita minta ampun atas keberdosaan kita. Nah, sedangkan kalau kita kepada anak atau pada orang yang bersalah pada kita memberikan maaf, juga kita memberikan pengampunan kepada mereka. Sehingga saya lihat sih bagian daripada pendidikan itu penting ya. Dan juga pengalaman dari kecil kalau kita seringkali mengalami misalnya ada kesalahan, tapi kemudian dimaafkan, diampuni, maka itu secara pengalaman kita mengalami itu. Nah, masalahnya kan kalau setelah dewasa ternyata ada kejadian di luar nalar kita. Betul. Yang menimpa kita. Yang kita suka dengar itu mungkin ditipu, sampai seseorang itu harus berhutang di sana sini misalnya, sampai itu dia setiap kali mengingat itu ada kemarahan dan seterusnya ya, ataupun nggak bisa terima ya, ataupun situasi daripada saya tahu ada anak-anak remaja yang juga marah kepada orang tuanya misalnya, karena orang tuanya terlalu sibuk dan tidak memperhatikan akan mereka, sampai kemudian anak itu masuk ke dalam situasi-situasi kegelapan gitu loh. Dan akhirnya dia seperti ada suatu mindset, ini karena orang tua. Nah, itu kan suatu kemarahan yang bisa berjalan bertahun-tahun ya gitu. Gitu. Jadi ada kesulitan juga di sana karena rasa sakit yang dirasakan. Jadi rasa sakit itu seperti udah mengeras di dalam hati. Ya. Jadi karena udah bertahun-tahun tidak ada resolusi, tidak ada pembaruan. Betul. Maka dengan demikian seumur hidupnya atau dari kecil sampai dia dewasa, kemarahan dan sakit hati itu terbawa terus. Betul. Sehingga sulit ya Pak untuk mengampuni ya. Sulit, tetapi saya percaya bagi kita anak-anak Tuhan yang belajar untuk taat kepada Tuhan, kita dimampukan. Amin. Sampai mengalami kemenangan. Cuman itu ada prosesnya. Nah, ada prosesnya. Jadi mungkin ini pertanyaan selanjutnya Pak. Apa itu proses pengampunan sejati? Ayo betul. Silakan Pak Chang. Jadi prosesnya ini kita coba sambil Sobat Pak Sutri atau siapapun yang menyimak video ini, coba kita sampai mendengarkan, coba self-reflection ya. Self-reflection itu seperti kita keluar dari diri kita, lalu masuk ke dalam. Kita mengambil jarak dengan diri, dan kemudian kita bisa tahu, saya ini sudah atau belum, begitu. Saya ini ada di mana. Karena pengampunan yang sejati, yang disebut sejati itu adalah memang dia pernah mengalami terluka, mengalami kemarahan, tapi saat dia mengampuni itu tuntas sejati, itu ada 3 tahapan. Tahapan yang panjang, dan khususnya kalau kita bicara relasi dalam keluarga ya, suami istri, orang tua anak itu harus sampai ke tahap yang ketiga. Jadi tidak bisa hanya tahap 1 saja atau tahap 2 saja atau tahap tidak boleh berhenti di 1 atau 2, tapi harus sampai ketiga. Nah, tahap 1, 2, 3 itu apa? Nah, yang tahap pertama itu saya sebut adalah between me and God. Jadi antara saya dengan Tuhan. Ini tahap 1. Ini adalah di dalam wilayah pikiran kita. Nah, kemudian kalau tahap kedua itu adalah antara saya dengan diri saya. Yaitu menyangkut emosi, perasaan. Nah, kalau tahap ketiga artinya antara saya dengan orang yang menyakiti saya itu sudah terjadi pemulihan relasi. Nah, kita mau coba lewati ya satu demi satu tahap ini supaya Sobat Pak Sutri semua bisa mengerti. Jangan sampai kita masih marah, masih kesal dan kita kemudian repress saja. Atau kita forgetting. Itu kan metode daripada defense mechanism yang seringkali kita pikir itu baik. Repress jadi menekan. Tapi ujungnya jadi mengabaikan dan jadi apatis. Betul. Atau forgetting.
forgetting artinya melupakan. Nanti semua yang baik-baik juga terlupa. Iya, yang buruk dia lupa, hal-hal yang baik juga nggak bisa diingat. Dan banyak orang seperti ini, akhirnya hidupnya datar. Nah, jadi bukan metode-metode seperti ini, tetapi saya merindukan kita memang mengalami kemerdekaan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita coba ya Pak Bun ya, satu-satu ya. Yuk, nah, kalau di dalam lorong yang pertama atau tahap pertama itu tadi saya sebut pikiran ya. Ratio itu antara saya dengan Tuhan. Artinya kita percaya bahwa seperti tulisan Paulus surat Roma bahwa memang kita harus memperbaharui akal budi kita. Di tengah mindset dunia ya yang sangat gelap, yang tidak mengandung kebenaran, tapi mungkin lebih cenderung mengandung keuntungan. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, saya percaya kita harus men-setup dengan seluruh awareness kita, kesadaran kita, bahwa saya mau untuk antara saya dengan Tuhan selama-lamanya belajar taat. Jadi ada situasi yang jahat telah menimpa. Lalu bagaimana respon kita gitu? Nah, respon kita, saya pun sampai hari ini masih belajar. Selama-lamanya itu kan ada ATM. A itu acuh tak acuh terhadap firman. Lalu M dulu, M itu melawan, melawan firman. Nah, saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pilih kedua itu dua ini ya, tapi kita pilih T. T ini adalah taat kepada firman. Nah, lalu firman bicara apa tentang pengampunan? Nah, saya mau mengambil dari 3 bagian firman ya, secara cepat. Yang pertama dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu doa Bapa kami. Nah, di dalam banyak liturgi gereja, ya saya khotbah kemana-mana, seringkali doa ini masuk di dalam urutan liturgi biasanya. Menutupi akan doa yang setelah dinaikkan gitu. Nah, saya bacakan ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sampai di sini dulu kita berhenti nih. Bahwa dalam doa Bapa kami, ini satu doa yang sangat khusus diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mengandung hal ini. Betapa Tuhan juga mengerti ya situasi kita. Sampai ampunilah Tuhan akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Artinya kan di antara komunikasi, relasi antar manusia seringkali terjadi hal-hal yang menyakitkan. Betul. Dari dulu tuh ya, Pacang ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa kan. Begitu sinful nature menguasai kan, basically kita berpotensi sangat besar melukai orang-orang di dekat kita. Condong untuk kecondongan disadari atau tidak disadari gitu. Nah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini di dalam doa Bapa kami. Jadi secara fully awareness ya. Oh iya. Waktu saya mau naikkan doa ini, ada kata-kata tadi, betul ya? Itu kan pasti mengusik. Betul. Sebuah motivasi atau dorongan dari Roh Kudus untuk membersihkan diri kita. Jangan sampai di dalam hidup sedang ada masalah nih dengan orang lain. Nah, kemudian yang menarik dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 itu dikatakan sesuatu tentang persembahan. Persembahan adalah bagian yang integrated ya, menyatu di dalam worship kepada Tuhan, termasuk sampai hari ini kan. Betul. Setiap minggu kita ada ibadah dan persembahan itu ada dalam bagian liturgi. Dan apa yang dikatakan firman? Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Di sini seolah-olah Tuhan mau menyatakan, aku tidak menerima persembahanmu jikalau ada sesuatu yang engkau ingat ya akan saudara itu kan. Berarti apa nih? Ada sesuatu yang buruk gitu kan. Dalam hati saudaramu terhadap engkau, jangan kasih. Tapi pergi berdamai. Disuruh bereskan dulu. Wah, ini bagian firman Tuhan ini sesungguhnya juga bagi saya pribadi tidak mudah ya.
Ini ya, ini kita masih dalam suasana Imlek. Ya, berarti Pak Cang, ya. Kalau misalnya ini ada suami istri atau keluarga yang sedang ibadah, paginya mereka berantem dulu di rumah karena urusan makan lah apa, persiapan. Mesti diberesin dulu nih Pak Cang ya, Pak Kwifa ya, sebelum ibadah ya, kalau ayat ini ya. Bisa jadi juga, begitu misalnya firman ini muncul, saat di khotbah siapa tahu kan? Ya berarti ada tekad. Kan Tuhan menghargai goodwill, menghargai tekad untuk memperbaiki segala sesuatu kesalahan yang memang mungkin kita tidak sengaja kita lakukan. Betul. Nah, dalam suasana Imlek Sinca ini ya kumpul keluarga, ayo say sorry. Bisa jadi kan? Makanya ada di dalam ibadah itu ada pengampunan dosa ya. Nah, betul. Pak Kwifa ya. Iya, betul. Jadi dari situ memang dari ayat ini mengingatkan kepada kita, yuk suami istri kalau ada keluarga yang masih ada ganjelan di dalam hati, kita mesti segera datang kepada Tuhan. Betul. Minta ampun dulu. Minta ampun, betul. Minta pertolongan karena ini sekali lagi isu yang tidak mudah. Apakah itu kita terluka lama, panjang, berarti bertahun-tahun, itu tidak mudah, atau berkali-kali. Begitu. Jadi satu durasi panjang, ya kan? Artinya diam sekeluarga dengan orang yang menyakiti kita terus bisa kan? Atau sangat rapid ya, frequently kita mengalami terluka. Nah ini tidak mudah, tetapi memang perintah Tuhan untuk memberikan pengampunan. Betul. Nah ada satu yang bagian firman Tuhan lagi nih Pak Bun. Yuk mari kita lihat ya dari Matius 18 21 ayat sampai 35. Kita baca berganti-gantian boleh kali? Boleh. Oke, saya dulu ya. Nah, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini katanya dari ada 1 atau 2 komentari yang saya baca. Katanya dalam tradisi Yahudi mengampuni itu sampai 4 kali katanya. Nah, kenapa? Karena kalau lebih dari 4 itu orang bebal. Gitu. Jangan kamu bergaul dengan orang bebal itu, kok bikin kesalahan sampai 4 kali kan. Nah, sehingga waktu Petrus bilang sampai 7 kali, dia nambahin 3. Cabut tuh ya. Jadi sempurna ya. Mungkin dia berharap dapat pujian ya. Wah, Petrus kamu bagus nih. Bagus, ciamik ya. 7 kali, bagus sekali. Tapi ternyata jawabannya Tuhan Yesus di luar daripada dugaan. Bukan, dia bilang, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7, jadi 490 kali, tetapi sebenarnya bukan dalam perhitungan itu ya. Tapi di sini mengandung arti 70 itu kesempurnaan. Kali 7. Jadi selama-lamanya harus memberikan pengampunan secara khusus saat suami istri diikat menjadi satu dalam pernikahan seumur hidup. Iya kan? Pernikahan seumur hidup. Dari kita masih muda, gagah, cantik, luar biasa sampai kita tua renta. Dan tahun-tahun pernikahan itu bisa dibawa masuk ke dalam situasi-situasi gelap. Di mana mungkin ada konflik, ada saling menyalahkan, ada ketidakmengertian kan? Tetapi sampai selama-lamanya 70 kali 7 kali harus terus memberikan pengampunan yang sempurna. Ini firman seperti ini, Sobat Pasutri, prakteknya di dalam keluarga. Nah, jelas. Karena kalau dunia bisnis kan mudah ya, Pak Bun ya, mengerti maksud saya kan? Banyak kan? Kamu merugikan saya, bye, udah selesai. Tapi satu relasi yang sangat kuat dalam hubungan dalam di dunia ini itu ya adalah relasi ya dalam keluarga itu ya suami istri. Betul. Luar biasa. Dan memang udah diberkati oleh Tuhan dan akan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kecuali maut yang menceraikan. Betul. Kita lanjutin ya. Lanjut. Yuk. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, ini ada raja lagi ngitung debit kredit, utang piutang ya. Ketemu ada yang utangnya besar. Nah,
Ini Pak Bun, kalau kita baca 10.000 talenta, kita mungkin kurang paham berapa nilainya. Tapi nanti kita hitung ya. Nah, coba kita hitung ya. Okay, Jadi Sobat Pasutri, ini ada yang ngutang nih ke raja itu 10.000 talenta nih. Nah, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Bayangin, yang berhutang dijual. Ada harganya rupanya. Nggak cukup. Ditambah anaknya, ditambah istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah, jadi rupanya raja ini punya, dikatakan itu belas kasihan ya. Jadi di dalam ini memang satu merciful heart. Nah, hati yang penuh belas kasihan. Nah, ingat Sobat Pasutri, ini juga berlaku sama saya dan Liana. Ya, pasti Pak Bun juga belajar. Betul. Bagi suami istri, orang tua anak harus punya hati yang belas kasihan. Betul. Iya. Jadi mengerti manusia bisa salah, manusia banyak bodohnya. Iya. Punya belas kasihan seperti raja ini. Iya. Sehingga dia membebaskan, menghapuskan hutang dari hamba itu. Nah, tetapi ini cerita unik. Ini yang cerita Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus jago bikin cerita ya Pak Bun. Enggak, belum selesai. Sebenarnya udah enak ya ceritanya ya. Iya. Betul nggak? Betul. Kan? Udah diampuni. Udah selesai. Udah selesai kan? Iya. Oh, ada hutang. Oh, gitu toh. Iya. Selesai. Tapi enggak, ceritanya begini. Iya. Dilanjutkan tadi, hamba itu keluar, ketemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Nah, itu berapa nilainya? Nanti kita cek ya. Iya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah, ini ada yang hutang 100 dinar. Tadi 10.000 talenta ya. Nah ini, tapi ia menolak. Dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai, hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonkannya kepadaku, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, jadi akhirnya orang itu yang tadinya udah dibebaskan, ditangkap lagi sama algojonya raja, dimasukin penjara. Kesimpulan akhirnya ternyata siapa raja itu? Siapa hamba itu? Di sini di ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Begitu. Jadi hamba yang tadi mendapatkan kebebasan ya, dengan hutang yang besar itu, itu adalah kita, ya kan? Dan raja itu Bapa di sorga. Nah, jadi Bapa di sorga pastinya telah mengutus Tuhan kita Yesus Kristus mati bagi kita. Dia bangkit, kita telah diampuni kan? Nah, pengalaman ini kan pengalaman yang sangat spesial. Kita sebut kasih karunia, disebut grace yang luar biasa, anugerah yang besar. Dan karena kita telah mengalami diampuni oleh Tuhan, maka di sini seperti quote unquote ada suatu tuntutannya. Saya percaya di dalam cinta kasih itu ada sebutnya love and respect. Jadi kalau kita berkata saya mengasihi seseorang, maka di dalam juga mengandung ada penghormatan, respect kan. Nah, di dalam respect itu ada tatanan, ada kebenaran, ada keadilan yang harus dijaga. Baru love itu bisa flourish. Tapi kalau love tidak ada respect, kita semau-maunya, ada permintaan saya tolak, ya kan? Saya nggak mau. Tapi katanya mengasihi. Ya pokoknya saya mengasihi. Tapi saya minta ini. Tapi saya nggak mau kasih. Wah itu kacau sekali ya. Jadi di dalam love ada tuntutan. Dan orang yang dikasihi juga memberikan. Nah jadi ada kesalingan ya. Nah di sini Bapa di sorga
ya dikatakan, waduh, Tuhan Yesus yang ngomong nih, tidak akan mengampuni kamu ya, jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, yang menarik dalam kisah ini, tadi kalau kita baca sekilas, itu kita tidak mengerti nilai yang Tuhan Yesus itu paparkan. Nah, kita mau coba nih Sobat Pak Sutri, kita ngecek ya. Ini sebenarnya nilai 10.000 talenta itu berapa, lalu berapa nilai 100 dinar, supaya kita makin menghayati kisah ini. Betul. Saya sebenarnya setelah tahu nilainya, Pak Bun, saya agak lebih waras gitu. Iya betul, karena kaget menghitung. Nilainya sangat besar. Nah, kita coba cek ya, berapa nilai 10.000 talenta. Nah, 1 talenta kalau Sobat Pasuri lihat di dalam Alkitab itu ya, di Alkitab tuh bagian belakangnya itu ada seperti kamus gitu. Kamus kecil ya. Kamus kecil. Nah, kita tinggal cek di sini nih. Di sini kalau teman-teman bisa masih punya ya, Alkitab yang seperti ini. Nah, di sini ada tuh. Di ini kalau saya halaman 326. Talenta ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal, kurang lebih 34 kg. Dalam perjanjian baru ukuran jumlah uang yang sangat besar, nilainya 6.000 dinar. Ada nih. 1 talenta berarti 6.000 dinar. Betul. Nah, cuman dinar pun di bayangan kita kan nggak punya berapa rupiah. Nggak tahu kan? Pasti. Nah, habis itu kita cari ke huruf D. Nah, Sobat Pasuri kalau punya Alkitab di rumah ya, kita cari dinar ya. Nah, di huruf D nih saya cari ya. Nah, tuh dinar tuh. Saya bacakan ya. Dinar tuh mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam sehari. Nah, ini udah mulai ketemu nih, Pak Bun. Karena dikatakan 1 dinar upah pekerja harian. Berarti 1 dinar 1 hari. Iya. 1 dinar adalah upah pekerja harian. Jadi sehari saya kerja nih pekerja harian ya. Berarti buruh. Betul. Buruh dari pagi fajar menyingsing sampai sore lah ya. Sore selesai. Bisa 8 jam mungkin, 10 jam gitu kali ya. Dapat sedinar. Nah, sekarang tinggal kita convert aja ke UMR. Bisa kan gitu kan? UMR di Jakarta bisa atau di Indonesia. Nah, kemarin saya baru Google. Saya update. Penasaran ya? Saya cek. Nah, kalau UMR sebulan Jakarta, sebulan itu 4.901.000. Nah, kalau kita kasar aja bagi 30 gitu. Anggap aja lah ya, kita main rata-rata ya. Jadi sehari itu 163.000. Sedangkan kalau di Indonesia, jadi Jakarta tuh tertinggi di seluruh provinsi. Saya udah ngecek di Google. Silakan teman-teman mau cek boleh. Nah, sedangkan kalau yang terendah ternyata itu di Jawa Tengah, di Jateng. Dibilangnya. Itu sebulan itu 1.958.670. Jadi sehari sekitar 65.289 saja ya. Nah, kita pakai rata-rata aja ya. Karena kita lagi pengen ngejar ke harga 10.000 talenta tadi itu. Jadi rata-rata upah pekerja harian UMR ya, sehari saya rata-rata paling tinggi 163, paling rendah 65, kita taruh setengahnya deh. Cepeceng. Sehari itu ya? Sehari ya. Nah, jadi 1 talenta itu kan 6.000 dinar. Jadi 6.000 kali 100.000. Maka 1 talenta itu setara 600 juta. Waduh. Rupiah. Besar ya. Pak Bun masih ingat nggak kisah yang ada pengusaha pergi ngasih 1 talenta, 2 sama 5, ingat ya? Berarti 1 udah banyak juga tuh ya. Makanya kenapa tuannya waktu pulang marah kan? Dibilang kamu hamba yang jahat dan malas. Karena 600 juta dikubur. Itu kan sama kayak Innova baru ya. Kan dikubur. Kalau kita kan, saya di Bandung, saya bisa buka travel di satu. Benar. Melipat gandakan ya kan? Ini dikubur 600 juta. 1 talenta yang kisah itu loh. Nah, kita sekarang balik ke kisah ini. Karena ini kan mata uang masa lalu. Cuman telah berhasil kita convert. Kita konversikan. Jadi Sobat Pak Sutri, 1 talenta itu 600 juta. Lalu tadi yang hamba itu kan ngutangnya 10.000 talenta. Nah, coba ini nolnya banyak nih. Nah, 10.000 talenta dikali 600 juta rupiah itu setara. Nah, kalau saya baca itu nolnya banyak, itu 6.000 miliar. Atau 6 triliun. Luar biasa. Ya, hamba bisa, makanya dibilang jual dirinya, betul ya? Jual istrinya, jual anaknya. Jual semua yang dia punya gitu. Mungkin dia punya kambing, domba kali ya.
Nggak setara tuh kalau segitu tuh, Pak Kwifa. Iya, sampai dia kan betul-betul akhirnya aduh nelangsa ya. Dia minta ampun kan. Hati raja itu dikatakan tergerak oleh belas kasihan kan. Iya. Terus diampuni kan. Hutang 6.000 miliar atau 6 triliun ya. Kebayang kalau kita ada hutang besar gini lalu diampuni, kita bisa jalan di atas awan ya Pak Bun. Bisa joget-joget ya. Iya. Nah, cuman orang ini yang telah diampuni sedemikian besar, nah dia kemudian keluar ketemu hamba yang lain. Dikatakan hutang kan 100 dinar. Betul. Tadi kan dinar udah ketemu. Dinar itu kan sehari 100.000. 100.000, iya. 100 dinar, 100 aja kali 100.000. Itu jadi cuman captiau. Cuman captiau 10 juta ya. Iya. Saya diampuni 6 T. Lalu ada yang lewat hamba lain ngutang 10 juta rupiah saja. Tapi dia cekek. Kamu mesti bayar. Kalau nggak bayar, kamu saya masukin penjara. Masukin kan. Terus teman-temannya kan melihat situasi itu sedih. Lapor sama raja. Nah, dari kisah ini jadi kembali tadi 3 tahap ya. Kita baru tahap pertama nih, Pak Bun, cukup panjang nih ya. Cuman ini sangat kuat message-nya, termasuk saya juga belajar betapa dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, dosa lalu, hari ini dan besok gitu. Tuhan Yesus sudah memberi pengampunan dan nilainya itu sangat mahal ya. Sangat besar, dikatakan keselamatan is free, betul, tapi tidak murah kan? Iya. Ya, itu keselamatan is free, itu artinya kita tidak membayar kan ya? Tapi it is not cheap, karena Tuhan Yesus menyelesaikannya sedemikian di atas kayu salib sampai kita hari ini boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Orang-orang bebas yang telah menerima pengampunan. Nah, sekarang kita masih hidup di dunia. Istri bikin salah sama kita. Atau suami bikin kesel bagi istri. Bagaimana? Mau kekeh-kekeh gitu? Tetap. Ya, itu mah kalau Tuhan mah emang dia Tuhan misalnya gitu. Kalau saya kan enggak misalnya gitu. Enggak bisa. Karena dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga itu juga tidak mengampuni. Wah, ini suatu desakan. Strong message ya. Strong message, iya. Sehingga tadi saya bilang ATM kan ya. Acu tak acu, melawan atau taat. Pada momen ini, Sobat Pasutri, mari kita merendahkan diri di dalam tahapan pertama. Boleh nggak kita, jikalau ada kesulitan untuk mengampuni, tapi kita di tahap 1 ini, lorong 1 ini, antara saya dengan Tuhan, saya selama-lamanya memilih untuk taat. Amin. Kalau kita bisa punya mindset, keputusan di dalam rasio kita, saya mau mengampuni, tahap 1 itu lewat. Ya. Baru tahap 1 loh. Kan kita bicara pengampunan sejati ya. Nah, sekarang tahap 2-nya itu apa? Nah, tahap 2-nya jadi lanjut nih. Setelah wilayah rasio itu kita selesaikan dengan Tuhan ya. Dengan Tuhan ya. Karena ini firman dari Tuhan. Urusan saya bukan dengan orang ini yang menyakiti saya, oke. Tetapi antara saya dengan Tuhan, selesai dulu. Tuhan, saya memang disakiti ya, kesal banget, tapi saya memilih satu keputusan untuk mengampuni. Ini between me and God. Taat kepada firman. Kiranya Sobat Pasutri semua ditemukan selama-lamanya, ditemukan demikian oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, tetapi belum selesai. Ya kan? Belum selesainya tuh gimana? Katakanlah ini kita dengar baru pulang khotbah, pulang ibadah. Iya. Ya kan? Wah, saya ingin jadi anak Tuhan yang memberikan pengampunan kan? Nah, tahap 2-nya ini. Ternyata saat memasuki tahap 2 itu apa tadi saya katakan antara saya dengan diri saya sendiri. Itu menyangkut emosi. Nah, menyangkut emosi itu artinya apa? Artinya saat kita mengingat akan kejadian di mana kita dilukai, nah bagaimana emosi kita? Nah, jadi tahap 2 itu ada tahapan tentang emosi diri kita, tentang perasaan. Saat Anda mengingat kejadian yang menyakitkan tersebut, bagaimana respon emosi Anda? Tadi firman udah oke kan ya? Secara rasio kan? Ya Tuhan saya mau taat. Tetapi begitu Anda secara sengaja mengingat kejadian di mana Anda dilukai, Anda dikhianati, Anda difitnah, Anda dikata-katai hal yang tidak benar, atau banyak hal, dunia ini begitu gelap.
Apakah emosi yang muncul secara spontan, gitu, dalam hitungan detik, tek gitu ya. Tiba-tiba kita gusar. Tiba-tiba kita marah. Tiba-tiba mungkin tambah satu kita bisa, banting ini. Karena ingatan itu datang secepat cahaya gitu. Seperti tombol marahnya kepencet, Pak. Iya, seperti tombol marah kepencet, ya. Nah, di sini udah di tahap 2 ini, harus kita sadari. Selama kita ternyata masih memiliki emosi negatif terhadap situasi tersebut, ingat, maka kita belum mengampuni. Dan gitu aja. Di tahap 2 ini belum lewat. Belum lewat ya. Jadi, tiap kali mengingat kejadian itu, kita gusar. Marah, kecewa, sedih, bahkan ada punya skenario ingin membalas. Mestinya ya, nanti kalau dia ngomong begini, saya sikat ngomong begitu. Nah, gitu kan. Atau nanti kalau dia berbuat itu, saya akan lakukan ini, biar tahu rasa. Nah, tadi kan tahap 1 tuh, mau kan, rasio kita. Tapi ini emosi nih. Nah, artinya ini antara diri saya dengan saya. Between me and me. Berarti ada dialog antara saya dengan saya. Iya, betul. Antara saya dengan saya. Jadi kita kan bisa, tadi saya katakan self-reflection itu kan, keluar melihat diri kita kan. Betul. Juga terjadi dialog. Sehingga sebenarnya kita bisa menelaah perasaan kita, itu kita bisa telaah ya. Jadi artinya saat Anda mengingat bagaimana mungkin ada anggota keluarga menyakiti, mungkin itu paman ke tante di masa lalu ya. Lalu teringat memori itu. Waktu itu kita marah. Bisa jadi. Kesal. Tapi sekarang ini, tanda kalau kita sudah menang atas diri kita, itu kita ada ketentraman. Jadi memori itu bolak-balik, kita tenang. Tapi begitu memori itu balik, kita gusar, marah. Waduh, kayaknya ingin ini, membalas ya. Itu kita belum menang. Nah, belum tuntas ya, belum Pak. Tuntas. Iya, pengampunannya belum tuntas. Belum tuntas. Karena masih ada kemarahan yang terjadi. Bahkan ini sering terjadi di lingkungan orang-orang Kristen sebenarnya, Pak. Ya, belum paham ke tahap ini sebenarnya, Mbak. Jadi baru tahap 1 dan biasanya untuk masuk ke tahap ini dia pakai metodologi defense mechanism forgetting. Yang tadi Pak sampaikan ya. Jadi lupakan. Begitu dilupakan, emosi tidak naik. Tapi nggak selesai. Karena melupakan itu bukan suatu tata cara kita untuk memenangkan kehidupan ini. Betul. Iya. Iya, jadi ada orang yang saya tahu ya, ini di ruang konseling sih, yang sampai dia lupakan masa-masa traumatik, semuanya yang baik itu lupa. Tadi saya udah kasih tahu itu kan di awal. Nggak ada lagi hidup ini warna-warninya. Karena forgettingnya kebablasan. Jadi hari-hari itu dilewati begitu saja. Nah, jadi di dalam Alkitab saya mau ambil satu contoh pribadi yang mengalami pergumulan berat karena dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Pak Bon pasti tahu. Itu namanya Yusuf. Nah, saya mau membacakan dari Kejadian 42 ayat 22 sampai 24a ya. Jadi ini suatu kisah dari mana Yusuf sudah dibuang. Jadi dia dibuang waktu dijual ya. Itu mungkin usia remaja ya. Dan saat dia akhirnya betul-betul mimpi yang dia terima waktu dia masih muda itu, dia ceritakan kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara, sampai saudara marah ya. Ayahnya pun marah, masa kami menyembah kamu gitu kan. Mana mungkin gitu. Tapi kemudian dia dijual ke Mesir dan mungkin di usia 30-an itu dia telah menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dan kita tahu ada 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan. Dan akhirnya seluruh wilayah itu memasuki masa kekurangan itu, paceklik lah ya. Dan termasuk di Kanaan waktu itu Yakub dan anak-anak semua nggak punya makan. Sampai akhirnya harus pergi ketemu Yusuf, dan saat itu Yusuf sudah jadi orang hebat. Dia yang mengatur semua, artinya di masa kelimpahan dia simpan tuh di lumbung-lumbung kan. Begitu masuki masa kesulitan, mulailah dari lumbung itu dia keluarkan secara teratur untuk menutupi 7 tahun. Nah, saudara-saudaranya kena juga paceklik. Nah, di sini Kejadian 42 ayat 22, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita.
Nah, jadi ini kisah dulu waktu Yusuf itu dijual ya. Kan ternyata tadi mau dibunuh malah. Iya. Nah, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Nah, waktu Ruben ngomong gitu ya, itu kan kisah yang zaman dia masih remaja, berarti mungkin 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba teringat gitu. Yeah. Bagaimana dia pasti mendengar percakapan. Kita bunuh aja anak ini. Belagu banget dia. Enak banget kasih jubah sama papa gitu kan. Kita suruh mengembala domba. Anak sombong ini. Jangan. Jadi anak favorit ya. Jadi saudara-saudaranya itu kagak bagus juga tuh. Itu kisah lain tuh Pak Ben. Nanti kapan kita boleh ngobrol tentang sibling rivalry ya. Jadi suatu persaingan kompetisi antar saudara ya. Tapi kemudian ayah atau ibu memilih yang mana ada favoritism. Nah, Yusuf ini favorit papa. Nah, oke. Itu mendatangkan kecelakaan bagi dirinya ya. Nah, di sini waktu Ruben ngomong gitu, tiba-tiba secara secepat kilat inget gitu. Mungkin selama dia udah jadi Perdana Menteri, dia udah lupa maybe ya. Tapi begitu muncul itu semua memori. Nah, di sini masuk tahapan emosi itu. Firman Tuhan secara jujur mengatakan, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Nah, Yusuf ini seorang anak Tuhan ya, yang setia lah. Saya rasa Pak Ben ini juga boleh menjadi keteladanan kita ya. Saat kita mau mengampuni orang, betul? Kita bertekad mengampuni, tapi kita mengingat ada kejahatan yang sangat jahat, gelap begitu. Kalau kita bukan anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, kita tadi itu marah, gusar, kecewa, ingin membalas. Tapi kalau kita belajar taat ya, emosi itu masih ada. Yang tersisa tuh sebenarnya kesedihan yang sangat dalam. Jadi bukan ada aktif agresi untuk menyerang, bukan ya? Agresi untuk membalas. Oke. Ini bisa juga loh kalau tidak dekat sama Tuhan ya. Apalagi Yusuf punya kuasa kan. Gampang tuh. Gampang. Tak penjarain lu semua ya. Aku kena 13 tahun. Tak penjarakan double. Ya tuh, bisa kan? Iya, tapi dia dalam rasa takut akan Tuhan. Dia telah tahu kebaikan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan melindungi dia cuma bisa menangis. Nah, emosi yang muncul dalam kitab suci terhadap Yusuf ini menangis pertama di Kejadian 42 ayat 22 sampai 24. Saya lanjutkan Kejadian 43 ayat 29 sampai 30. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Jadi waktu dia dibuang itu, dia ingat akan adik kecil kan. Mungkin lagi main kali. Baru berapa jam lagi main gundu gitu. Atau lato-lato. Ya kan? Tahu-tahu dipisah secara dipaksa kan. Dijual gitu kan. Waduh, dia ingat. Nah, lalu segera Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Bayangkan Yusuf seorang hebat, tenar, punya jabatan tinggi, tapi mengingat dia pernah terluka begitu dalam kan. Sekali lagi dia tidak berpikir membalas, tetapi dia menangis. Nah, di yang terakhir Kejadian 45, ini nangis yang luar biasa. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu ia menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun itu nangis sampai satu istana bisa dengar. Kira-kira gimana ya Pak Buni? Dahsyat ya. Dahsyat. Iya. Seperti ada dari dalam hatinya yang kekecewaan dan segala macamnya. Coba kita bayangkan sekarang hubungan suami istri, orang tua anak. Tuhan bilang suruh mengampuni ya. Lalu kita ngerti. Kita tidak bisa membalas dan tidak boleh. Betul. Karena ada satu boundaries yang telah Tuhan tetapkan kan. Ampuni. Apalagi tadi saya udah kasih tahu tentang 10.000 talenta kan. Sementara orang menjati kita cuman hutang 10 juta 100 dinar. Tapi kita marah. Kita kesel. Nah, kalau dalam case di Yusuf ini, dia dengan seluruh kuasa dia bisa
Ini ya 1, 2, 3, 4 ini kan udah menyembah ya toh. Saya punya kuasa. Wah, dia rasanya. Tapi dia sadar. Between me and God tadi, antara aku dengan Tuhan, aku harus mentaati Tuhan. Tuhan telah mengampuni aku, telah membawa aku dalam suatu kehidupan yang baik. Yeah. Maka aku harus mengampuni mereka. Tapi luka itu loh, rasa kan terpisah dari papa mama ya. Terpisah dari kampung halaman. Pak Bun tahu nggak kalau terpisah dari kampung halaman yang hilang juga makanan kesukaan kita. Betul. Iya loh, betul kan? Lalu di Mesir dia harus bekerja. Yeah. Terus di situ dia juga difitnah, memperkosa ya kan ya? Iya. Wah, itu berarti ini luka lama balik kembali di saat itu. Di saat itu. Iya. Kalau ini saudaranya kagak datang ya, mungkin dia karena dia waktu punya anak itu Manasye dan Efraim, dia kan udah statement. Betul. Anak ini. Aku ada di tempat susah, tapi Tuhan memberkati aku. Aku ada di tempat susah, tetapi Tuhan telah membuat aku melupakan hari-hari susah itu kan. Pak, dia sudah beres loh. Iya, iya. Tetapi kemudian saudara-saudara yang bikin dia keki itu muncul. Lalu pasti pikirannya mulai ya kan? Balik lagi ke belakang. Iya, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Kan? Iya. Pasti mungkin ada rancangan apa, tapi dia tahu tidak boleh kan. Betul. Ya. Nah, ini Sobat Pasutri, ya jikalau Anda hari ini mengalami kegalauan hati, mengampuni enggak, mengampuni enggak. Tahap 1 ini antara kita dengan Tuhan. Ya. Berikan pengampunan. Ya. Tetapi tahap 2, setiap kali kita mengingat itu dan kita masih menangis, masih kesal, berarti itu belum beres. Nah, lalu bagaimana membereskannya? Kita minta belas kasihan Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami situasi ya, saya juga dengan istri saya Liana ada kekesalan, kemarahan. Sebenarnya karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, Pak Gunawan ya, tidak terlalu sulit karena ini memang very spiritual tapi very actual juga. Rohani tapi aktual dan telah menjadi fakta. Kita sebenarnya tinggal berlutut aja. Bilang sama Tuhan ya, Sobat Pasutri boleh lakukan di rumah ya. Tuhan, saya mau mengampuni dia, tapi saya jujur masih marah loh sama dia. Saya kesel banget ini sama dia. Tiap kali saya ingat dia, saya rasa ingin membalas, pikiran kacau. Karena itu ya Tuhan, tolonglah saya supaya saya betul-betul bisa mengampuni dia dengan bebas, lepas, dan saya jadi orang merdeka. Amin. Nah, wilayah ini itu ada wilayah di dalam the free will of man, kehendak bebas kita. Tetapi sampai hari ini, saya percaya Pak Bun kita melewati proses sebagai anak-anak Tuhan ya. Yeah. Kita tetap memilih untuk takluk di hadapan Tuhan kan, yang memberi kita banyak sekali kasih karunia begitu. Betul. Nah, jikalau Anda, Sobat Pasutri berhasil setelah doa berlutut, ini very spiritual, but this is supernatural. Saya pun berkali-kali melakukannya ya, dalam arti kita masih belum lepas dari dunia ini. Betul. Potensi orang menjati kita bisa. Dan saya ingin kita semua punya hidup yang merdeka. Tidak diikuti masa lalu yang gelap. Sampai hari ini kita jadi orang emosian, marah-marah, sedikit tersinggung. Itu kan hidup yang nggak senang gitu. Yeah. Nah, lakukan ya hal ini supaya emosi Anda itu bisa betul-betul bebas. Kalau bebas, artinya mengingat itu tidak lagi ada kemarahan. Itu berarti tahap 2, tahap emosi atau perasaan sudah menang. Sudah tuntas. Nah, khusus bagi anggota keluarga, kita tidak bisa sampai tahap 2 saja. Nah, kita harus masuk ke tahap terakhir ini ya. Ketiga ya. Tahap ketiga ya. Nah, di dalam sebentar, kita mundur sedikit ya. Di dalam tahap perasaan itu, Yusuf mengalami kesedihan yang luar biasa, tetapi dalam relasi dengan Tuhan, ia menyadari bahwa ada maksud Tuhan yang baik bagi mereka semua. Makanya di Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, kita mengerti dalam Kristus, sekali lagi tadi seperti kisah 10.000 talenta, 100 dinar, kita mengerti kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Itu jelas sudah fakta loh. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, lalu kenapa kita tidak memberikan gitu kan? Tanda sudah melalui lorong kedua adalah hati tidak bergejolak, menerima dengan tentram dan nyaman.
Gitu. Nah, kalau itu sudah bisa dilalui tahap 2 ya, jadi kita tentram, kita nyaman mengingat situasi buruk itu, maka memasuki tahap ketiga itu adalah tahapan pemulihan relasi. Nah, rekonsiliasi ya Pak ya? Rekonsiliasi, betul, pemulihan. Jadi ini bukan lagi berbicara, ya saya mengampuni kamu, tapi mata kita masih kayak gini. Sorry ya, minta maaf ya. Ya, saya maafin kamu. Ngomongnya masih. Mukanya masih keki. Masih sangit. Ya, artinya kita nih orang Kristen. Ya, saya maafin kamu ya, gitu kan nggak begitu ya. Tapi kita betul-betul mengampuni, kita rilis ya. Nah, tahapan 3 itu relasi suami istri dan relasi orang tua anak harus mencapai lorong ketiga ini. Nah, ini dia. Nah, ditandai, ada tandanya itu. Kalau tahap 1 tadi sudah taat dengan firman, betul. Di sisi emosi kita sudah tenang. Tantram, nyaman. Tantram, maka tahap 3 itu ada tandanya waktu kita ngobrol, itu udah cair. Betul. Kita tidak lagi ada kayak syak wasangka gitu. Betul. Iya. Kamu apa nih ke aku gitu kan? Enggak, tapi khususnya hubungan suami istri dan orang tua anak itu harus sampai titik dia cair komunikasi. Itu ada keramat tamahan, udah bisa lagi bebas ketawa-ketawa. Tidak ada prasangka buruk itu. Tidak, itu sudah dilenyapkan. Kenapa? Karena juga orang yang menyakiti secara genuine dia minta maaf. Dia bilang, sorry ya. Misalnya kayak saya lah dengan anak-anak lah di rumah ya. Ya sorry, Papa janji nggak ngulang. Kalau Papa ngulang kasih tahu ya. Gitu. Iya, tapi ada genuinely ya. Betul. Kita mau saya sorry, ini bagi yang menyakiti nih. Harus posisi itu ada juga aktif. Nah, posisi yang disakiti, posisi tadi tahap 1, tahap 2, ya menerima, menyambut. Dan karena sudah doa, maka confidence itu adalah fondasi untuk menjalin komunikasi atau relasi itu seharusnya terbentuk lagi. Ya. Gitu. Berarti boleh dibilang tahap 1, tahap 2 itu pemulihan dari kita dulu ya Pak ya? Dari diri kita. Ya, dari kita dan Tuhan. Setelah itu baru kepada orang lain. Kepada orang lain. Artinya begitu kita disakiti, kita jangan menafikan atau meremehkan. Kan anak Tuhan, jangan merasa tersakiti dong. Biasa kan kita orang beriman. Perasaan sakit itu real. Betul. Jangan kayak seolah-olah kalau udah beriman nggak bisa kena rasa sakit. Kan nggak begitu ya? Artinya kita juga tahu bahwa kita manusia, masih darah dan daging, maka proses ini tahap 1, tahap 2 ya harus dilalui. Kalau masih ada kemarahan, ingat tadi, langsung berlutut. Bereskan dengan Tuhan. Tuhan itu akan langsung kok, gampang. Mengangkat itu, kemarahan itu. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang mengingatkan dan memampukan kita. Betul. Dan Roh Kudus itu tidak pernah memaksa ya, Pak Benawan ya. Jadi dia itu Parakletos, Roh Penolong. Sehingga dalam pengalaman saya, pasti Pak Bun juga pernah mengalami, kita memang harus secara sukarela menyerahkan. Setuju. Jadi ada kayak seperti cooperation. Dengan tulus sukarela untuk menerima. Dengan tulus sukarela, menyadari saya marah, saya masih kesal gitu kan. Tapi karena kita anak Tuhan, jadi itu seperti kata-kata Martin Luther rasanya itu semper justus et peccator ya. Hari ini saya orang benar, tapi hari ini saya juga orang berdosa. Jadi ada sesuatu yang menyatu. Karena saya orang berdosa, masih bisa marah, kesal. Tapi saya juga orang benar. Saya mengerti cara menyelesaikan ini dengan membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita melalui tahap masuk ke yang ketiga dengan merdeka. Amin. Nah, ini ada satu hal yang saya mau sampaikan. Katakanlah, misalnya ya Pak Bun, di dalam situasi-situasi itu seringkali kita ternyata setelah kita berdoa, minta ampun, ternyata juga ada entah bagaimana ya, mungkin karena dulu itu terlalu kelam, bisa terjadi itu. Jadi traumatic experience itu so deep. Itu mempengaruhi respon emosi kita, pola pikir kita yang sukar sekali berubah. Dan jikalau Sobat Pasutri itu ada satu pergumulan, boleh. Itu counseling ya. Karena counseling itu adalah bagi orang yang mengerti firman, dia ngerti harus mengampuni, tapi tidak bisa melakukannya. Penerapannya Pak belum bisa. Dia nggak bisa. Berkali-kali dia bolak-balik. Saya tahu, tapi nggak bisa.
Nah, itu perlu tuntun ya, di counselingnya. Nanti teman-teman juga boleh menghubungi Family Insight ya. Nanti mungkin ini bisa ditampilkan kali ya. Bisa. Begitu. Karena saya dengan Liana saya biasa melayani para suami. Istri saya Liana juga melayani para istri. Banyak loh istri-istri yang terluka sama suaminya, Pak Bon. Ya Liana jadi sahabat bagi para istri. Memberi kemenangan lah, menjadi alatnya Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Memberi advice gitu. Mungkin sebagai konklusi dari Pak Kwiva sendiri, sebenarnya manfaat pengampunan itu signifikannya di dalam pernikahan itu apa, Pak? Mungkin secara singkat aja. Iya. Kita harus terus memiliki kecakapan mengembalikan posisi ya kepada posisi. Jadi gini, di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Nah, penyatuan itu adalah penyatuan kerohanian, intelektual, pertukaran pikiran, penyatuan emosi, sampai kepada penyatuan daripada keputusan. Ini seumur hidup pernikahan harus terus bersatu. Cuman penyatuan ini kan terus digempur oleh iblis. Sehingga dalam rumah tangga bisa ada dua divisi. Divisi itu bisa jadi divorce loh, hati-hati ya. Nah, itu dia. Ini begitu dia mulai tidak bersatu, kenapa kenapa persatuan terganggu? Itu tadi ada konflik, ada kata melukai, ya kan? Ada masalah, saling menyalahkan. Nah, ini penyatuan terganggu. Nah, supaya kembali menyatu lagi, betul? Unsur yang sangat penting kan forgiveness tadi. Nah, ini kan akhirnya harus kita latih, harus kita mengajar diri kita sendiri gitu, dan keep aware kan. Karena begitu penyatuan ini berhasil dikoyak-koyak oleh iblis, artinya dipisah suami istri. Ini kalau kita punya anak nih ya, sedang besar, saya mau bilang begini, keberhasilan parenting yang utama itu atas kesepakatan suami istri. Setuju. Atas kesatuan suami istri. Setuju. Sekarang bayangkan, suami istri tidak bisa saling mengampuni. Terus ingat, ini gara-gara kamu nih, anak kita begini. Terus dia ingat. Nah, itu udah split. Nah, udah. Divisi tadi ya, Pak ya? Divisi tadi kan. Anak-anak ini udah mulai, ya mungkin semuanya lengkap lah. Semua ada, makanan nggak pernah kurang, sekolah tapi yang penting dalam rumah tangga untuk membesarkan anak-anak yang talentanya itu berkembang, berlipat ganda kan adalah kondusif atmosfer ya. Jadi situasi yang tentram, nyaman, mereka pulang, juga bagi suami itu pulang ke rumah senang, istri juga. Maka, dan di sisi lain kita tahu kita banyak sekali sinful nature yang bisa menciptakan berbagai kesalahan, disadari atau tidak, maka pengampunan itu mutlak. Harus kita berikan, dan kita juga mau diberikan. Dan kita sebagai orang tua kasih contoh. Halo Sobat Pasutri, kalau ribut jangan diam berhari-hari ya. Langsung terapkan apa yang kita telah diskusikan hari ini. Jangan berhari-hari. Betul. Nanti berhari-hari atau suami kerja, di tempat kerja ada yang ngajak ngomongnya enak. Waduh gawat. Jadi suami sih menyatu, berikan pengampunan. Ada konflik lagi, berikan pengampunan, menyatu lagi terus. Amin. Terus begitu. Betul. Terus begitu, tidak putus. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Amin. Wah, terima kasih ya Pak Chang Kwiva ya, yang sudah memberikan insight-insight yang sangat indah dan baik tentang pengampunan ini ya. Saya juga masih belajar dan belajar melakukan. Puji Tuhan. Sobat Pasutri sekalian, puji Tuhan hari ini kita mendapatkan satu pelajaran yang berharga ya dari Pak Chang Kwiva. Terima kasih tentang pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi di dalam relasi pasangan dan keluarga. Kami mengharapkan adanya kehidupan rohani yang saling mengampuni agar kita bersama-sama bisa menerapkan pengampunan atas segala dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus telah Tuhan berikan bagi setiap kami dalam keteladanan hidup Tuhan Yesus yang kami sangat hargai, sangat hormati, sangat kami agungkan. Tuhan Yesus juga mengalami situasi yang berat, yang sulit. Dan Tuhan Yesus telah
menyatakan diri, memberikan pengampunan yang sempurna. Amin. Oh Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Dalam berumah tangga kami masih suka melukai istri atau anak dengan kata-kata yang tidak baik. Ya. Kami sudah lupa, bahkan setelah kami ngomong, tapi mereka bisa ingat selama berbulan-bulan, bahkan masuki tahun masih ingat. Oh Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Tolonglah kami supaya kami boleh dibawa oleh Tuhan peka, senantiasa peka, dan melatih akan kerohanian kami ini. Belajar taat kepada firman, belajar menguasai diri. Jika ada yang tidak bisa kami kuasai, kami mau berlutut di hadapan Tuhan, memohon ampun dan kelepasan. Amin. Dan senantiasa hubungan suami istri, orang tua anak kami mau pulihkan sampai terjadi relasi kembali cair. Bisa tertawa-tawa lagi, bisa hahaha lagi, dan ketentraman itu kiranya Tuhan karuniakan kepada setiap kami yang masih peka untuk memberikan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Demikian acara Family Corner saat ini. Tuhan memberkati Sobat Pasutri sekalian. Amin. Amin. Amin.